Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Hadratal mutaromin, para alim, para ulama, wabil khusus pendengasanipun Bapak Dr. Ki Haji Ahmad Najib Afandi MA, pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah Brebes, yang sebentar lagi kita akan dengarkan maidhah hasanahnya. Yang kula hormati wontenipun Ibu Nyai Hajah Nafisah Mahfud beserta keluarga, yang saya hormati sahabat Dr. Ki Haji Muhammad Hanif M. Hum, yang kebetulan beliau adalah Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Semarang. Jadi kalau Ansor itu sebutannya masih sahabat, biarpun beliaunya itu titelnya luar biasa, ada doktor, ada kiai, ada gus, tapi tetap karena beliaunya berkhidmat di Gerakan Pemuda Ansor, maka beliaunya tetap sahabat. Yang kami hormati unsanipun Bapak Kiai Haji Afif Dimyati, insyaallah ngenjang-ngenjang monggo sami rawuh wonten dalemipun, boten usah diundangi, yang penting do tindak mriku dalam rangka ngalap berkah ingkang badhe ngawontenaken agresana benjang-enjang menika jam 7 undanganipun, monggo katuran sami rawuh nyuwun sewu niki sekaligus kersanipun mangkeh masyarakat derek ngalap berkah wonten dalemipun. Wontenipun para kiai, Bapak Kiai Haji Mahfud Bibisono, ugi wonten ngasanipun Bapak Kiai Haji Mas Sauki yang tadi sempat di belakang. Oke, wonten ngasanipun para tokoh, para kiai, Bapak Kiai Haji Matori Mansur, ugi wonten ngasanipun Bapak Kiai Haji Muhyudi, Bapak Kiai Haji Abdul Manaf, dan yang terhormat sahabat saya, sahabat Badarudin, anggota DPRD PKB Kabupaten Semarang, para pengasuh Dewan Guru, santriwan, santriwati, wali santri yang hadir yang saya hormati, sahabat-sahabat Banser, ibu-ibu muslimat, biarpun hanya 2 orang karena kelihatan seragamnya. Oke, para hadirin yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan Allah SWT, terutama nikmat sehat, sehingga kita semua bisa hadir di tempat ini dalam rangka akhir sanah dan haul al-maghfurah Simbah Ki Haji Mahfud Ridwan yang ke-5. Semoga beliau mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita aturkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita semua selalu berharap apa yang menjadi syafaatnya. Semoga kita yang hadir berada di tempat ini
besok menjadi bagian umat yang akan mendapat syafaatnya. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya mohonkan maaf bahwa dalam kesempatan kali ini Bapak Bupati, Bapak Haji Ngesti Nugraha MH, SHMH, pada kesempatan malam hari ini belum bisa hadir di tengah-tengah kita karena beliau mendadak ada kegiatan yang harus beliau sendiri yang memimpin, menyelesaikan, sehingga beliau dalam kesempatan kali ini mohon maaf belum bisa hadir, dan beliau titip salam buat Bapak Ibu semua. Saya ikrarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Semarang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas kepatuhan Bapak Ibu melaksanakan instruksi pemerintah berkaitan dengan protokol kesehatan. Alhamdulillah atas kepatuhan Bapak Ibu semua, hari ini di Kabupaten Semarang untuk kasus pandemi virus COVID-19 sudah turun drastis, dan hari ini dari laporan Dinas Kesehatan di Kabupaten Semarang yang masih terpapar positif COVID itu hanya 54. Dibandingkan awal bulan kemarin di gelombang kedua yang kita tahu atau tidak tahu bahwa di Kabupaten Semarang atau di negara kita virus gelombang 2 namanya Omikron itu sempat melanda di Kabupaten Semarang di awal bulan kemarin, itu kisarannya sudah mencapai angka 986 tertinggi. Alhamdulillah hari ini sudah turun, dan semoga saja semakin hari semakin menurun, dan apalagi menjelang puasa ini dan menjelang lebaran nanti, semoga saja Kabupaten Semarang nanti untuk pandemi ini sudah bergeser menjadi endemi, sehingga masyarakat bisa melaksanakan ibadah dengan tenang, bisa melaksanakan lebaran dengan sukacita seperti tahun-tahun yang lalu. Yang selanjutnya masih atas nama pemerintah daerah Kabupaten Semarang, saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Ibu Nafisah Mahfud yang sudah berkontribusi ambil bagian dalam rangka ikut mempersiapkan, mencerdaskan generasi yang akan datang. Dan sekali lagi saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Semarang mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dari keluarga besar dari Gus Hanif yang sudah aktif ambil bagian dalam pendidikan ini. Sebab apa? Sebetulnya pendidikan adalah kewajiban dari pemerintah untuk mendidik, mencerdaskan masyarakat adalah kewajiban dari pemerintah. Tapi alhamdulillah dalam kesempatan kali ini di Pondok Pesantren yang kita cintai ini sudah melakukan upaya-upaya dalam rangka ikut mempersiapkan, ikut mencerdaskan generasi yang akan datang. Bapak Ibu yang kami hormati, yang selanjutnya saya tadi disampaikan oleh Gus Hanif, kebetulan mawon kloteng wakil bupati niki secara kebetulan mawon, dan kula dhewe iki jane ya ora pati odong ra mudeng tiba-tiba dadi wakil bupati. Terus kula niku logikane nek wong arep pengin dadi bupati, pengin dadi wakil bupati, pengin dadi DPR, itu salah satu syarat adalah harus mendaftarkan di partai politik.
sehingga nanti partai politik yang mendaftarkan di KPU, sehingga yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon bupati atau wakil bupati, gubernur atau wakil gubernur, bahkan presiden, begitu juga dengan presiden. Tapi peristiwa pemilu kada tahun 2020 kemarin, saya itu tidak mendaftar di partai politik manapun. Jadi partai pengusung itu saya sama sekali tidak melakukan pendaftaran secara administratif. Tapi saya tidak tahu kenapa tiba-tiba mendapatkan rekomendasi untuk maju bersama dengan Bapak Haji Ngesti Nugraha. Setelah saya analisa, analisanya ini bahwa bener bahwa ora. Kalau niku kadang cok ngalamun, kok iso ya? Kalau niku dadi wakil bupati yang selama ini nek ling bayangke. Tapi secara administrasi tidak mendaftarkan di partai politik, tapi tiba-tiba menjadi wakil bupati. Nah ternyata semua niku setelah kulo amati, setelah kulo gagapi, menurut keyakinan kulo niku tidak lain dari Nahdlatul Ulama. Yang saya yakini ini hanya berkah dari Nahdlatul Ulama. Oleh sebab itu saya mengajak kepada Bapak Ibu, monggo dalam kita berkhidmat di Nahdlatul Ulama kita harus betul-betul serius, betul-betul ikhlas. Agar apa? Agar kita mendapatkan berkah dari Nahdlatul Ulama. Karena yang saya yakini bahwa ketika kita ingin pados berkah niku gudangi berkah niku teng Nahdlatul Ulama. Semoga kawula ngajak dumateng panjenengan sedaya anggen kita sareng-sareng khidmat wonten Nahdlatul Ulama kita betul-betul ikhlas. Kalau kita tahu, kita paham bahwa hanya lewat Nahdlatul Ulama kita bisa mempertahankan keyakinan kita, keyakinan akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian dengan wawasan kebangsaan dan Nahdlatul Ulama kita juga ikut berjihad di dalamnya dalam rangka menjaga keutuhan Republik Indonesia. Dan satu hal yang mungkin belum pernah tersampaikan di publik, bagaimana kehebatan Nahdlatul Ulama. Ini mohon maaf saya sampaikan karena di dalam pelajaran-pelajaran saya belum pernah menemukan dari seorang guru atau ustadz atau ustadzah itu menyampaikan berita ini. Jadi ketika negara kita itu bisa merdeka, ini dalam sejarah yang memerdekakan negara kita adalah para pejuang, para syuhada. Namun kalau kita lihat sebetulnya bagian yang bisa memerdekakan negara kita bisa sampai seperti ini adalah Nahdlatul Ulama. Jadi kalau tadi Gus Hanif sempat cerita berkaitan dengan Ahlussunnah, ada yang ditunda, ada yang diundur. Nah ini juga sama ceritanya ketika Mbah Hasyim Asy'ari memajukan Ahlussunnah. Ini ada kaitannya dengan kemerdekaan. Jadi negara kita selama dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, para pejuang kita berjuang melawan Belanda untuk memerdekakan negara kita. Tidak ada satupun pejuang, bahkan para pahlawan nasional itu bisa memerdekakan negara kita. Mereka berjuang melawan Belanda, mereka menjadi pahlawan, tapi belum berhasil bisa memerdekakan negara kita. Nah kemudian siapa yang memerdekakan negara kita? Yang memerdekakan negara kita adalah Nahdlatul Ulama. Itu dari ceritanya itu ngeten. Terus ketika Mbah Hasyim Asy'ari ketika bulan Ruah ngeten niku biasane niku Ahlussunnah unggah-unggahan niku teng mriko sebelum Indonesia merdeka niku anggenipun Ahlussunnah dimajukan teng bulan Rejab.
di bulan Rejab. Terus waktu niku para santri sempat bingung. Muncul satu pertanyaan, iki kenapa? Tidak biasanya akhir sana itu di bulan Rajab. Biasanya itu di bulan Ruwah. Nah ternyata oleh Mbah Hasyim Asy'ari itu dipersiapkan untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Karena setelah bulan Rajab Ruwah, terus kemudian bulan puasa tahun 1945 negara kita itu merdeka. Nah itu dari filosofi Mbah Hasyim Asy'ari. Ketika Mbah Hasyim Asy'ari melihat, menganalisa berkaitan dengan sejarah di negara Indonesia, para pejuang melawan Belanda untuk bisa merdeka, namun tidak ada yang bisa memerdekakan. Kemudian Mbah Hasyim Asy'ari mengambil inisiatif, semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat, pengurus Nahdlatul Ulama waktu itu diperintahkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari untuk mujahadah, untuk istighothah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemerdekaan negara kita. Nah, dari para pengurus Nahdlatul Ulama, dari para warga Nahdliyin, setiap hari, setiap malam berdoa, istighosah, mujahadah, akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah taala ngutus bolo tentara yang waktu itu tentaranya Jepang masuk di Indonesia melawan Belanda. Akhirnya Belanda kalah oleh Jepang. Kemudian setelah itu masih warga Nahdlatul Ulama, pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama untuk selalu memohon, berdoa. Akhirnya Gusti Allah Ta'ala kembali ngutus bolo tentaranya untuk memerangi Jepang yang namanya Sekutu. Kemudian Sekutu tidak masuk di Indonesia, tapi dari luar, di negara Jepang, di Hiroshima, oleh Sekutu dijatuhi bom yang namanya bom atom. Nah dari situ terus kemudian ketika di negara kita tidak ada penjajah yang ada di sini karena Jepang pulang, kemudian Pak Karno dan kawan-kawan berinisiasi untuk melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Waktu niku Pak Karno ragu ketika akan proklamasi apakah nanti Indonesia itu akan betul-betul merdeka ketika nanti sudah proklamasi. Nah kemudian Pak Karno dalam kebimbangan, Pak Karno minta fatwa ke Mbah Hasyim Asy'ari. Kemudian oleh Mbah Hasyim Asy'ari setelah melakukan istikharah dan lain sebagainya, didapat hari, tanggal, jam dan bulan itu yang menentukan adalah Mbah Hasyim Asy'ari. Setelah Pak Karno mendapatkan fatwa dari Hadratus Syekh Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, baru ada keyakinan untuk merdeka, untuk proklamasi. Ini sejarahnya seperti itu. Dan sejarah ini tidak pernah disampaikan dalam dunia pendidikan manapun. Kalau kita runtut dari perjalanan persiapan yang akhir sana dimajukan dalam rangka Mbah Hasyim Asy'ari mempersiapkan, padahal itu juga belum tahu kalau Indonesia itu akan merdeka. Kemudian setelah itu masih dilanjut lagi di bulan Oktober itu Agustus merdeka, kemudian September Oktober ada berita bahwa Belanda akan masuk lagi ke negara kita, nanti akan istilahnya bonceng Sekutu yang masuk di Indonesia. Terus kemudian Mbah Hasyim Asy'ari rapat dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama, akhirnya Mbah Hasyim Asy'ari mengeluarkan pada tanggal 22 Oktober muncul yang namanya resolusi jihad. Dan alhamdulillah sekarang pada tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Kemudian setelah muncul resolusi jihad, masih harus melakukan peperangan, kemudian disiapkan untuk perang, direncanakan pada tanggal 9 Oktober November. Jadi runtutannya itu setelah Oktober 22 Oktober, terus kemudian
Oktober November tanggal 9 direncanakan untuk menyerbu Belanda yang akan masuk di Indonesia. Namun waktu itu para pejuang kita masih ragu apakah ketika kita melawan Belanda hari ini kita bisa menang. Terus kemudian Mbah Hasyim Asy'ari masih menunggu panglima kita yang dari Banten, geniko Mbah Abbas Mutut. Mbah Abbas rawuh pada tanggal 10 Oktober. Terjadilah di situ pertempuran pejuang-pejuang kita di Surabaya sehingga pada tanggal 10 Oktober dinamakan sebagai Hari Pahlawan Nasional. Terus niku runtutane ngoten niku nek ketika kita melihat runtutane para pejuang terutama warga Nahdlatul Ulama, pengurus besar Nahdlatul Ulama, kita yakin bahwa yang memerdekakan negara kita itu adalah Nahdlatul Ulama. Oleh sebab itu monggo kita hari ini sebentar lagi kita akan menyongsong 100 tahun berdirinya Nahdlatul Ulama atau kita akan memperingati 1 abad berdirinya Nahdlatul Ulama dan dipastikan nanti ketika Nahdlatul Ulama berumur 1 abad atau berumur 100 tahun pasti akan terjadi satu perubahan di negara kita. Ini tanda-tandanya sudah kelihatan. Nanti di negara kita akan terjadi satu perubahan peradaban yang insya Allah nanti pusat agama Islam di dunia nanti akan berbalik ke Indonesia. Kalau kita lihat tanda-tandanya itu sudah kelihatan. Tanda yang pertama, ketika wau panjenengan teng mriki ada lagu Jalal Waton. Nggih. Jalal Waton niku riyin dikarang, digubah oleh Mbah Wahab Kasbullah, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, niku pada tahun 1914. Jalal Waton niku dulu narasinya hanya Arab, tidak ada Indonesianya. Indonesia itu belakangan ini karena yang memberi narasi itu namanya Pak Sastro, tambahi narasi Indonesia. Niku dikarang oleh Mbah Wahab tahun 1914 dalam rangka untuk memberi semangat pejuang-pejuang kita agar Belanda tidak tahu dipakai bahasa Arab. Kemudian setelah Indonesia merdeka, Jalal Waton itu hilang, tidak pernah mengumandang. Karena setelah Indonesia merdeka, Jalal Waton hilang. Kemudian Jalal Waton itu kembali muncul mengumandang setelah tahun 2014. Jadi Jalal Waton mengumandang itu kembali kalau kita lihat 100 tahun ketika dikarang oleh Mbah Wahab kembali. Dan sekarang Jalal Waton mengumandang di seluruh Nusantara. Di setiap ada kegiatan Jalal Waton pasti mengumandang dan itu tidak ada yang memerintah. Tidak ada yang memerintah, siapapun disuruh menyanyikan Jalal Waton. Tapi dengan sendirinya sekarang Jalal Waton mengumandang di negara kita. Kemudian satu lagi tanda-tanda fenomena, nggak tahu ini disengaja atau tidak. Ketika Nahdlatul Ulama dari tahun-tahun yang lalu mempopulerkan namanya Islam Nusantara. Mempopulerkan Islam Nusantara bahkan itu menjadi buli-bulian dari kelompok sebelah Islam Nusantara. Tapi sekarang muncul undang-undang baru, yang undang-undang baru itu nanti akan memindah ibu kota negara Indonesia. Itu kalau tidak salah undang-undangnya nomor 22 tahun 2022. Itu dalam undang-undang itu nama Indonesia tidak ada. Jadi Pak Jokowi tidak tahu, tidak dipublikasikan, tapi nama undang-undang itu Indonesia sekarang hilang. Jadi ibu kota negara adalah Nusantara. Itu bunyinya gitu. Jadi negara kita itu namanya Nusantara. Jadi kalau kita lihat perjalanan Nahdlatul Ulama yang mempopulerkan Islam Nusantara dan sekarang negara Indonesia menjadi negara Nusantara. Nah ini kalau kita melihat tanda-tanda alam, fenomena alam, insya Allah Nahdlatul Ulama yang sebentar lagi akan berumur 100 tahun atau 1 abad, nanti di negara kita akan terjadi satu perubahan peradaban besar. Dan saya yakin Nahdlatul Ulama nanti sebagai juru selamat dunia, juru selamat akhirat bagi kita yang meyakini. Karena hanya Nahdlatul Ulama yang sampai hari ini mempertahankan, memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bapak Ibu yang kami hormati, yang terakhir kali nenggo Mbah Yai ini.
Yang terakhir tadi Gus Hanif di sini menyampaikan banyak wisudawati yang sudah diwisuda kaitan dengan hafal Al-Quran. Monggo saya membuka kesempatan, membuka pintu lebar-lebar kepada santriwan santriwati yang sudah hafal Al-Quran. Monggo nanti dibuatkan jadwal rutinan, nanti bisa menghafalkan atau istilahnya apa ngelanyahke atau apa di rumah dinas wakil bupati. Monggo nanti cari waktu atau syukur-syukur santriwan santriwati sesekali ketika menghafal bisa nanti menghafalkan di rumah dinas wakil bupati. Jadi hari ini rumah dinas wakil bupati saya pergunakan untuk semua umat, khususnya warga Nahdlatul Ulama, ketika mau melakukan kegiatan apa saja, mau rapat-rapat apa saja, monggo silakan di rumah dinas wakil bupati. Dan insya Allah ketika di sana panjenengan modalnya hanya satu, niat ikhlas. Soal yang lain nanti sudah bebas karena dibiayai oleh negara. Harus biayain buat nengkul tapi negara. Monggo makai kesempatan kangge para santriwan santriwati, kesempatan ini kita manfaatkan, mumpung ada kesempatan kita bisa memanfaatkan fasilitas yang kita miliki, karena kula niku sing kula yakini kula dadi wakil bupati niku nggih salah satunya perintah dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama, dan yang paling utama saya diperintahkan di samping ikut memfasilitasi menjahterakan warga Nahdlatul Ulama, juga salah satu tugas saya yang paling penting adalah memastikan bahwa di Kabupaten Semarang ini terbebas dari paham radikalisme. Jadi di setiap kesempatan saya selalu ngomong bahwa bagaimana kita berkhidmat di Nahdlatul Ulama ini dalam rangka untuk menepis, menanggulangi agar paham-paham radikal itu tidak berada di sekitar kita, terutama di pemerintahan Kabupaten Semarang. Karena nek mangke paham radikalisme itu sudah berada di sekitar kita, ini nanti akan terjadi kekacauan, akan terjadi ketidakkondusifan di daerah kita. Jadi sekali lagi kula nyuwun donga panjenengan, monggo sareng-sareng bagaimana kita menjaga stabilitas daerah ini, kita menjaga keutuhan negara Republik Indonesia ini dengan cara kita berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Karena ketika kita berkhidmat di Nahdlatul Ulama, kita secara tidak sadar kita sudah berjihad. Ya, terus nek jihate wong NU niku beda kalih jihate tiyang kelompok sebelah. Nek jihate wong kelompok sebelah niku mbeto rangsel, isine bom bunuh diri, meledakkan, membunuh sesama umat. Tapi jihate wong NU niku mboten. Jihate wong NU ngeten niki, kumpul-kumpul ngeten niki, pengajian. Lalu kegiatan Nahdlatul Ulama ini bagian dari jihad kita, yaitu jihad kita dalam rangka melindungi umat manusia atau rakyat Indonesia yang berjumlah 274 juta jiwa. Karena dengan Nahdlatul Ulama negara kita bisa ayem tentrem seperti ini semuanya tidak lepas dari perjuangan Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu yang kalian hormati, kula kinten mekaten saking kawula mbok bilih wonten lepatipun atur, kawula nyuwun pangapunten, kawula akhiri wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.